Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda juga ayah bunda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis mengenai Quran Surah Ad-Duha. Baik, sebelumnya mari kita baca surah Ad-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Berikut arti surah Ad-Duha. Di sini ibu akan sedikit menjelaskan maksud dari arti surah Ad-Duha. Yang pertama, pada ayat ketiga, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Maksudnya, ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad terhenti untuk sementara, orang-orang musyrik berkata, Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Jadi itu kata-kata dari orang-orang musyrik, bahwa katanya Tuhannya Muhammad telah meninggalkan dan benci kepada Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat ini untuk membantah perkataan orang-orang musyrik itu. Kemudian di ayat keempat, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Maksudnya bahwa hari perjuangan Nabi Muhammad SAW akan menjumpai kemenangan-kemenangan. Pada ayat ke-7, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Yang dimaksud dengan bingung di sini ialah kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. Lalu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sebagai jalan untuk memimpin umat menuju keselamatan dunia dan akhirat. Itu tadi maksud dari ayat-ayat surah Ad-Duha. Untuk memahami isi kandungan surah Ad-Duha, perlu diketahui diantaranya surah Ad-Duha adalah surah yang ke-93 dari urutan 114 surat dalam Al-Quran. Surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Surah Ad-Duha diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Isi kandungan surah Ad-Duha: yang pertama, Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Buktinya dengan turunnya wahyu surah Ad-Duha.
Dua, Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Nabi Muhammad dan dakwah Islamnya. Terbukti sampai sekarang Islam ada di bumi Nusantara. Ketiga, larangan menghardik anak yatim dan peminta-minta. Ketika ada punya rezeki lebih, maka diusahakan berbagi dengan anak yatim ataupun peminta-minta. Tapi jika ada peminta-minta datang, namun keadaannya tidak punya, maka tidak usah menghardiknya. Cukup ucapkan dengan kata-kata halus. Contohnya, maaf Pak, sedang tidak ada, atau sedang tidak punya uang. Keempat, perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat 11, artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Maksud siarkan di sini adalah perintah untuk bersyukur. Bisa dengan cara bersedekah. Nah, Ibu harapkan tidak hanya memahami isi kandungan, namun anak-anak sekalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membiasakan membaca Al-Quran. Karena dalam membaca Al-Quran banyak keutamaan, diantaranya mendapat pahala, ketenangan hati, dan sebagainya. Juga bisa dilakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat duha, ataupun menolong saling berbagi dengan orang lain. Demikian anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sudah belajar membaca Quran surah Ad-Duha dan isi kandungan surah Ad-Duha. Untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu minta jawablah pertanyaan di bawah ini. Jangan lupa tulis nama kelas dan nomor absen. Silahkan jawab pertanyaannya. Selamat mengerjakan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.